Gagasan memiliki konsekuensi. Tujuan nasihat itu ialah kasih. 1 Timotius 1 ayat 5. Viktor Frankl dipenjarakan dalam kamp konsentrasinya Nazi di Auschwitz dan Dachau selama Perang Dunia Kedua. Sebagai seorang profesor Yahudi dalam bidang neurologi dan psikiatri, ia menjadi terkenal di dunia karena bukunya Man Searching for Meaning, yang terjual lebih dari 8 juta kopi. Melalui buku tersebut, ia mengungkap esensi filosofinya yang kemudian disebut logoterapi, yaitu mengenai motif manusia yang paling mendasar adalah untuk menemukan makna dalam hidup. Hasil pengamatannya terhadap situasi horor dalam kamp konsentrasi menunjukkan kalau manusia dapat menanggung hampir semua aspek bagaimana dalam kehidupan ini jika dia memiliki aspek mengapanya. Namun, kutipan yang menggugah John Piper baru-baru ini adalah ini. Saya benar-benar yakin bahwa kamar-kamar gas di Auschwitz, Treblinka, dan Majdanek pada akhirnya disiapkan bukan dari beberapa kementerian atau lainnya di Berlin, melainkan di meja dan ruang kuliah para ilmuwan dan filsuf nihilistik. Dengan kata lain, gagasan memiliki konsekuensi. Konsekuensi yang memberkati atau menghancurkan. Perilaku seseorang, entah baik atau buruk, tidak muncul begitu saja entah dari mana. Perilaku berasal dari pandangan yang disepakati terhadap suatu realitas yang berakar dalam pikirannya seseorang, yang kemudian menghasilkan kebaikan atau kejahatan. Salah satu cara Alkitab menjelaskan kebenaran bahwa suatu gagasan memiliki konsekuensi yang praktis adalah dengan mengatakan hal-hal seperti, sebab apapun yang ditulis dahulu dituliskan supaya kita dapat memiliki pengharapan. Roma 15 ayat 4 versi AYT. Berbagai gagasan yang disajikan dalam kitab suci menghasilkan konsekuensi yang praktis dari pengharapan. Sekali lagi Paulus berkata, tujuan nasihat itu ialah kasih. 1 Timotius 1 ayat 5. Penyampaian ide-ide melalui nasihat atau instruksi menghasilkan kasih. Pengharapan dan kasih tidak datang begitu saja entah dari mana. Mereka bertumbuh keluar dari berbagai gagasan, berbagai pandangan terhadap realitas yang diungkapkan dalam kitab suci. Cara lain, kitab suci menunjukkan kepada kita bahwa gagasan memiliki konsekuensi adalah dengan menggunakan frasa therefore, karena itu. Frasa therefore ini muncul 1039 kali dalam NASB. Frasa karena itu bermakna bahwa apa yang terjadi bermula dari suatu gagasan. Misalnya, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Atau, karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1 versi AYT. Atau, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Matius 6 ayat 34. Jika kita ingin hidup dalam kuasa dari berbagai karena itu yang praktis dan hebat ini, kita harus dicengkeram oleh berbagai gagasan, berbagai pandangan terhadap realitas. Yang berjalan di hadapannya frasa karena itu, dan yang berdiri menopangnya frasa karena itu. Gagasan memiliki konsekuensi. Jadi marilah kita membawa semua gagasan kita untuk tunduk berada di bawah otoritasnya firman Allah.